Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini bercerita tentang kisah saya. Malam itu adalah malam Jumat. Di waktu maghrib saya menyelesaikan tugas saya. Setelah itu saya membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Setelah saya mengakhiri bacaan Al-Quran saya, tiba-tiba kakak sepupu saya berlari ke arah saya. Dia mengatakan, "Kasmi, bapak kamu kecelakaan ditabrak mobil." Seakan dunia saya sangat runtuh pas malam itu. Saat kondisi saya lagi down karena sibuk dengan tugas kuliah profesi saya atau PPG. Saat itu saya tidak sedang bersama dengan orang tua saya karena saya sedang kuliah online, jadi saya numpang di rumah kakak sepupu saya untuk menyelesaikan studi saya karena di sana ada wifi dan juga jaringannya bagus, sehingga kabar kecelakaan itu sangat membuatku terpukul karena saya tidak sedang bersama dengan orang tua saya pada saat itu. Saking parahnya kecelakaan saat itu, tak seorang pun yang menyebut bahwa bapak saya akan hidup. Saya hanya berdiri pasrah dengan keadaan bapak saya, seakan tak percaya bahwa saya akan tinggal hidup berdua dengan ibu saya, karena saya adalah satu-satunya anak mereka. Tak pernah terpikirkan bahwa musibah ini akan datang kepada saya. Saya sendiri takut melihat darah, dan malam itu bapak saya berlumuran darah, dan ajaibnya malam itu rasa takut saya pada darah itu hilang. Saya hanya bisa beristighfar, menangis, dan membacakan ayat suci Al-Quran untuk keselamatan bapak saya. Dalam hatiku mengatakan, apa ini Tuhan? Kenapa harus seperti ini keadaannya? Masalah saya belum selesai. Kenapa masalah yang lain lagi datang menimpa saya? Dosa apa yang telah aku perbuat? Kekhilafan apa yang telah aku lakukan? Hingga aku dalam kondisi seperti ini. Rasanya tak dapat aku imbangi. Bagaimana mungkin aku tak punya siapa-siapa untuk berbagi? Ibuku satu-satunya orang terdekatku. Aku tak tega menambahkan beban di dalam hatinya dengan berkeluh kesah kepadanya. Kakak sepupu dan tanteku, aku pun curhat dengan mereka seadanya, karena aku tak ingin berbagi sedih berlebih, menularkan rasa sedihku kepada mereka. Aku sadar tidak ingin memberatkan, rasanya ingin sekali waktu itu cepat berlalu. Malam itu aku, ibu dan bapak bertiga di ambulans beserta 2 pegawai puskesmas. Yang satunya kebetulan adalah teman SMP saya, ke rumah sakit dengan kondisi saya dan ibu yang tidak stabil. Aku yang setengah sadar saat itu menangis, memaksakan diri untuk tetap sadar, sambil saya melihat bapak yang terbaring lemah dan juga ibu saya yang kurang sehat. Hati kecilku menjerit dan rasanya ingin teriak, meluapkan segala pedih yang kurasa. Malam itu bapak dirujuk ke rumah sakit secepatnya, dan kakak sepupu saya juga menyusul. Mereka mempersiapkan segala keperluan kami, dan kakak sepupu saya pun pada saat itu kurang sehat kondisinya. Esoknya saya beserta kakak sepupu saya menghadap ke dokter, dan dokternya mengatakan bahwa saya akan dirujuk ke Makassar. Seketika saya terdiam dan tak terasa
Air mata saya berlinang. Setelah itu kami keluar dari ruangan dokter dan tak lama dokter mengatakan kami akan mencoba semampu kami. Setelah itu Bapak diantar masuk ke ruang operasi. Setelah operasi kondisinya tetap tidak membaik dan dokternya tetap mengatakan bahwa Bapak harus dirujuk ke Makassar. Hari itu juga semua kerabat keluarga sudah berdatangan menjenguk kami dan kami berdiskusi. Segala keputusan telah diserahkan kepada saya sebagai anak beliau, dan keluarga saya mengatakan kita akan memberikan yang terbaik untuk bapak kamu. Keluarga saya berdiskusi dengan dokter dan alhamdulillah ada jalan. Kemungkinan besar bapak tidak dirujuk ke Makassar. Pihak rumah sakit menghubungi rumah sakit yang dianggap fasilitasnya cukup memadai, yaitu RSUD Provinsi. Sebelum bapak dirujuk ke RSUD Provinsi, bapak sempat dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk di CT scan, dan setelah hasilnya keluar baru akan dirujuk ke RSUD Provinsi. Sambil menunggu hasil CT scan dari Rumah Sakit Bayangkara, Bapak membutuhkan darah, dan pada saat itu setelah menghubungi beberapa teman kerabat yang bisa mendonor, alhamdulillah teman saya memiliki teman yang bersedia untuk mendonorkan darah kepada Bapak. Kurang lebih 1 minggu Bapak dirawat di RSUD Kabupaten. Selama itu Bapak kondisinya belum stabil, juga belum pernah BAK dan BAB, sehingga perut Bapak membesar, menjerit kesakitan. Akibat BAB dan BAK-nya tidak lancar, yang membuat saya dan ibu begadang untuk menjaga Bapak. Esoknya, dokter menyuruh saya untuk mengambil hasil CT scan di Bayangkara. Setelah melihat hasilnya, Bapak pun langsung dirujuk ke rumah sakit RSUD Provinsi. Setelah dirujuk, alhamdulillah kondisi Bapak sudah agak membaik. Apalagi Bapak sudah BAB meskipun hanya sedikit, karena sebelum dirujuk dokter sempat memberikan Bapak obat untuk BAB. Sesampainya di rumah sakit rujukan, saya menyetor berkas kepada pihak rumah sakit sebagai bentuk registrasi pasien baru. Setelah beberapa jam di UGD kami menunggu, akhirnya kami mendapatkan kamar dan diantar oleh pegawai rumah sakit. Tak lama kemudian, setelah sholat maghrib, kondisi Bapak kembali tidak stabil. Bapak selalu memanggil-manggil keluarga dan mencari keluarga yang lainnya. Bapak meminta semua perlengkapan sholat, termasuk mencari baju, sarung, beserta pecinya. Saya menangis terseduh-seduh karena mengira sebentar lagi ajal Bapak tiba. Saya pun membacakan Bapak surat Yasin sambil meneteskan air mata yang tak bisa kubendung lagi. Alhamdulillah, setelah saya membacakan beberapa surah, kondisi Bapak kembali membaik. Pegawai rumah sakit menyuruh saya untuk mengambil berbagai macam obat di apotik rawat inap. Jujur, selama Bapak dirawat di rumah sakit, saya sangat kewalahan.
Begitu banyak step-step yang harus saya lakukan untuk perawatan Bapak, mulai dari pemeriksaan di lab, pengambilan hasil di lab, penebusan obat di apotik, dan lain-lain. Ditambah tugas kuliah yang harus saya selesaikan. Apalagi saya sementara dalam tahap menuju ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Beberapa kali saya sudah menyerah dan sudah mengajukan pengunduran diri kepada dosen saya, dan alhamdulillah saya memiliki teman-teman yang begitu peduli kepada saya, yang menawarkan berbagai macam tawaran untuk menyelesaikan PPG saya. Mereka selalu memberikan support untuk terus melanjutkan studi saya. Ditambah dengan support keluarga, alhamdulillah pada akhirnya saya juga bisa menyelesaikan PPG saya dengan baik. Dan atas izin Allah pula, saya selalu mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan saya. Di rumah sakit, segala kebutuhan ibu dan bapak, sayalah yang mengurusnya. Sebagai anak tunggal, saya terbiasa diurus oleh kedua orang tua saya. Tetapi dengan kondisi seperti ini, saya dipaksakan untuk bisa mandiri dan harus keluar dari zona nyaman. Itu sangat berat bagi saya. Selama di rumah sakit, hampir setiap malam saya mengerjakan tugas hingga larut sambil menjaga Bapak. Kadang saya mengerjakan tugas ditemani dengan tetesan air mata sambil merenungi nasib. Tangan saya mengerjakan tugas, kaki saya harus memastikan kalau tangan Bapak tidak kemana-mana, karena beberapa kali tangan Bapak berlumuran darah akibat jarum infusnya tertindis. Sesekali juga saya naik ke lantai paling atas untuk menikmati pemandangan kota Mamuju yang begitu indah, untuk menghibur diri saya dari kesuntukan, kebosanan, dan rasa overthinking yang membuat saya down. Tibalah hari di mana saya akan ujian UP, tetapi satu hari sebelum ujian itu ada simulasi, dan saya sudah meminta izin kepada pegawai rumah sakit untuk menempati gudang ini simulasi UP. Sayangnya pengawas pada saat simulasi menyarankan untuk mencari ruangan lain. Esoknya alhamdulillah kakak sepupu saya menelpon kerabat yang kebetulan juga pegawai di rumah sakit ini. Alhamdulillah saya mendapatkan ruangan yang layak, yang nyaman untuk ujian UP. Saya tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi ujian, hanya pasrah kepada Allah akan hasil akhir ujian saya. Bagaimana tidak, di sisi lain saya sibuk mengurus Bapak, dan di sisi lain sementara kuliah persiapan untuk ujian. Saat ujian qadarullah saya mengalami beberapa hambatan, termasuk laptop saya begitu lemot. Satu soal untuk berpindah ke soal lainnya itu membutuhkan beberapa menit saking lalotnya laptop saya. Dan sementara ujian berlangsung, laptop saya tiba-tiba mati. Otomatis saya langsung panik. Setelah saya mengadu ke pengawas, alhamdulillah dengan sendirinya laptop saya kembali normal dan saya bisa melanjutkan ujian hingga selesai.
Setelah hari itu, perawatan Bapak masih berlanjut dan alhamdulillahnya karena UP saya sudah selesai. Akhirnya satu beban yang selalu saya pikul sudah selesai, sudah berkurang. Jadi saya tinggal menunggu hasil ujian, apakah saya lulus atau tidak. Pada saat ini kami dibolehkan pulang dan saya sedang registrasi kepada pihak rumah sakit untuk check out, dan alhamdulillah saya bisa fokus untuk merawat Bapak. Sayangnya tidak beberapa lama setelah kami diizinkan pulang, Bapak kembali dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang kembali parah. Kurang lebih 1 bulan Bapak dirawat di rumah sakit. Dalam peristiwa ini saya mendapatkan banyak pelajaran hidup, dan dalam proses itu alhamdulillah ketika Allah sedang memberikan hambanya cobaan ataupun ujian, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya seorang diri. Saya kadang merasa malu, selalu mengeluh dan merasa tak pantas mendapatkan cobaan, selalu mempertanyakan dosa apa. Nyatanya semua itu dilakukan Allah semata-mata karena Dia sayang kepada hambanya. Dia ingin hambanya kuat dan percaya akan kehebatan kekuasaannya, dan tak lain, Allah memberikan ujian kepada hambanya semata-mata agar hambanya bisa naik kelas, agar hambanya bisa lulus ujian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Peristiwa ini telah membuka mindset saya, pola berpikir saya seluas-luasnya terhadap dunia ini, bahwa betul apa yang engkau tanam, maka itu pula yang engkau akan tuai. Bukan di akhirat semata kita akan mendapatkannya, tetapi langsung diperlihatkan di dunia nyata ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya akan cinta. Dia mengetahui Dia tidak akan membebani seorang hambanya beban di luar kesanggupan hambanya tersebut. Terima kasihku untuk semua teman-teman, kerabat, keluarga yang telah mensupport, memberikan dukungan positif tanpa pamrih kepada saya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua. Tanpa kalian, saya bagaikan butiran debu. Video ini saya buat semata-mata hanya untuk kenangan buat saya, dan saya bisa melihat flashback kembali terhadap peristiwa ini. Sayangilah kedua orang tua kita selagi mereka masih ada, karena mereka tidak dilahirkan untuk kedua kalinya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.